Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 62. Dia hanya mendengarkan Anda. Pengabaian hak atas warisan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, Andika dan Ivan seperti disambar petir. Mereka benar-benar tercengang. Hanya saja, Zusi belum menyadari ekspresi suami dan putranya yang aneh saat dia melanjutkan seolah-olah dia ingin membuat mereka memuji usahanya. Andika, Ivan, dengan dokumen ini, bahkan jika Tuan Besar benar-benar pergi, grup keluarga Barma akan tetap menjadi milik kita. Bagaimana? Bukankah aku melakukan pekerjaan dengan baik? Raut wajah Bibi Zusi tampak bangga dan puas. Dia menunggu suami dan putranya bersukacita dan memujinya. Melihat ini, wajah Liana dan orang tuanya berubah rumit dan muram. Mereka tahu bahwa Andika selalu menjaga keluarga mereka bahkan sampai mencekik mereka karena takut mereka memperebutkan aset. Dan sekarang, Zusi telah memastikan bahwa mereka tidak memperoleh warisan. Jadi Andika dan Ivan pasti orang yang paling bahagia di dunia saat ini. Namun, plak, tamparan keras dan bergema terdengar. Semua orang terkejut melihat Andika menamparkan Bibi Zusi begitu keras sehingga dia jatuh ke lantai. Hening. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia telah terdiam. Dokumen di tangan Zusi jatuh ke lantai sementara dia memegang pipinya dan berkata dengan bingung. Andika, kamu memukulku. Sulit dipercaya. Pada saat ini, Zusi merasa seperti dunianya berputar. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Andika selalu menyayanginya. Dan bahkan jika dia melakukan sesuatu kesalahan pada hari-hari biasa, Andika bahkan tidak tega memarahinya. Namun sekarang, Andika menamparnya meskipun dia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bagaimana bisa begitu? Kau bajingan. Apa kamu sudah gila? Andika, kenapa kamu memukulku? Ketika dia akhirnya bereaksi, Zusi menjadi histeris saat dia meratap di lantai. Melihat pemandangan ini, Luciana yang berada di sampingnya juga kebingungan saat dia buru-buru melangkah untuk menengahi. Andika, apa yang kamu lakukan? Zusi jelas berhasil. Mengapa kamu? Luciana ingin membantu Zusi. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, plak, kemudian, tamparan lainnya terdengar. Tamparan keras di wajah Luciana ini membuatnya jatuh ke lantai juga. Apa? Intinya adegan ini mengejutkan semua orang. Keluarga Liana bahkan lebih tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Andika tidak akan senang ketika dia mendengar berita itu. Dia bahkan memukul Zusi dan Luciana. Mereka hampir tidak bisa mempercayai kejadian di depan mata mereka. Kalian berdua penyihir. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini dan memaksa keluarga Siswanto? Mata Andika berubah merah saat dia marah pada Zusi dan Luciana sampai mereka benar-benar tersentak. Saat ini, dia hampir meledak marah. Awalnya, dia berencana untuk menemui Dr. Liam bahkan jika dia harus berlutut untuk memohon pada Liana. Tapi sekarang, gara-gara dua tikus ini, mereka benar-benar menyinggung keluarga Liana bahkan sebelum dia bicara dengan mereka. Bagaimana dia tidak marah? Kamu, baik Zusi dan Luciana benar-benar tercengang. Terutama saat mereka melihat Andika tampak seperti siap untuk merobek-robek mereka. Serasa darah mereka menjadi dingin dan wajah menjadi pucat. Mereka merasa seperti telah membuat kesalahan besar. Tidak hanya itu, saat berikutnya, mereka melihat Andika mengambil dokumen itu dan dengan keras merobeknya. Krek, surat pengabaian itu langsung berubah menjadi tumpukan kertas bekas. Sesaat kemudian, Andika dan Ivan berjalan menuju ruangan bersama yang lainnya. Mereka datang sebelum Liana dan memohon. Liana, saya sudah membantumu memberi pelajaran pada dua wanita bodoh ini. Sekarang, Paman ingin minta tolong padamu. Pada titik ini, Andika tampak hampir menangis kemudian dia melanjutkan. Saya mohon, tolong bantu saya bertemu Dr. Liam. Apa? Mendengar kata-kata itu, tidak hanya Zusi dan Luciana tampak tertegun. Bahkan keluarga Liana juga tercengang. Dr. Liam, baik itu Zusi atau keluarga Liana, mereka semua tahu bahwa dia adalah dokter yang tak tertandingi dan terkenal di seluruh kota Jakarta. Hanya saja, mengapa Andika menanyakan itu padanya? Liana merasa otaknya buntu. Tapi, ini baru permulaan. Setelah Andika memohon,
Secara bergantian orang-orang bergegas ke depan Liana untuk membungkuk padanya. Liana, tolong bantu saya untuk memberi tahu Dr. Liam bahwa saya, Leon, buta dan bodoh dan saya mohon untuk dimaafkan. Leon dan sekelompok ahli medis tradisional Cina semuanya menundukkan kepala mereka ke Liana. Kemudian, anggota senior keluarga Barma semua melangkah maju dan juga memohon, kita adalah keluarga. Liana, tolong mohon Dr. Liam untuk menyelamatkan Tuan Besar. Dia akan segera mati. Ya, Liana, Tuan Besar adalah tiang utama keluarga Barma. Sebagai pamanmu, aku membungkuk untuk memohon padamu. Kemudian, anggota inti dari keluarga Barma yang selalu memandang rendah keluarga Liana mulai membungkuk ke Liana secara bergantian. Pikiran Liana dalam ketakutan. Yang dipikirkan dalam kepalanya adalah, apakah dunia sudah terbalik? Apa yang terjadi? Rasanya seperti seluruh dunia tahu bahwa dia luar biasa kecuali dirinya sendiri. Namun, masih ada lagi. Gedebuk. Saat itu, dia melihat sekelompok orang lain berjalan ke arahnya dengan cepat dan berlutut di depannya, tanpa sepatah kata pun. Mereka adalah tim medis barat yang telah menghancurkan pengobatan tradisional Cina dengan 12 kemenangan berturut-turut, Mike dan timnya. Hanya saja saat ini, tidak tampak kesombongan pada wajahnya. Ketakutan dan kegelisahan yang dalam tampak di seluruh wajahnya saat dia meratap. Liana, tolong pertemukan saya dengan Dr. Liam. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong berikan ampunan pada hidupku yang menyedihkan. Saya bersedia menjadi budak baginya untuk membalas kebaikannya. Liana, kami benar-benar tidak bermaksud menghina Dr. Liam. Kami tidak tahu identitasnya sebelumnya. Tolong kami, selamatkan kami. Petik 2. Setiap wajah orang asing ini. Pucat karena putus asa. Bukan hanya itu, Mike, tim medis barat terus melirik Lintang, yang berada di samping, sambil menangis. Dia curiga akan identitas Lintang, tetapi tidak bisa memastikan, apalagi berani mengungkapkannya. Saat ini, memohon pada Liana adalah satu-satunya cara agar dia bisa mempertahankan hidupnya. Mendengar kata-kata itu dan melihat adegan ini, boom, Susi dan Luciana tak dapat bergerak karena ketakutan di tanah. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Susi merasakan kepalanya berputar. Ketakutan yang mendalam hampir membuatnya pingsan. Bagaimana Liana bisa mengenal Dr. Liam? Mustahil. Ini tidak nyata. Luciana bahkan lebih takut setengah mati. Itu adalah Dr. Liam yang mereka bicarakan. Keberadaannya yang bisa menyelamatkan nyawa hanya dengan lambaian tangannya. Pahlawan kota Jakarta dan bahkan seluruh Indonesia. Namun, Liana kenal tokoh terkenal itu. Black. Ketika dihadapkan dengan ruangan yang penuh dengan orang-orang baik, membungkuk atau bersujud, Siswanto dan Astrid tidak bisa apa-apa hanya menelan air liur dan berdebar-debar. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat putri mereka dan bertanya, Liana, kapan kamu berkenalan dengan Dr. Liam? Bagaimana mungkin kita tidak pernah tahu? Ayah, ibu, aku tidak tahu Dr. Liam. Pada saat ini, Liana hampir menangis karena panik. Dia belum pernah melihat banyak petinggi ini memohon dengan putus asa. Tapi dia benar-benar tidak mengenal Dr. Liam. Dia tidak tahu. Mendengar kata-katanya. Baik itu Andika dan kru. Atau Mike dan timnya. Mereka semua memandang Tetua Gani dengan ketidakpastian. Tetua Gani. Di sisi lain. Dengan halus melirik ekspresi Lintang sebelum berkata kepada Liana. Kamu tidak perlu begitu sederhana. Nona Liana. Dr. Liam pernah mengatakan kepada saya bahwa dia hanya mendengarkanmu. Apa? Dia hanya mendengarkanku. Mendengar ini, tubuh halus Liana gemetar dan dia tidak bisa apa-apa hanya memandang Lintang. Karena dia ingat dengan sangat jelas bahwa Lintang pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya.